Ada 4 hak Al-Quran yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Yang pertama, membacanya. Caranya membaca harus berurut. Dari 114 surah itu. Dari Al-Fatihah surah nomor 1. Al-Baqarah surah nomor 2. Al-Imran 3. An-Nisa 4. Gitu kan? Al-Ma'idah 5. Al-An'am 6. Dan seterusnya sampai surah An-Nas. Ibu ngerti nggak ngerti artinya nggak masalah. Yang penting mengkhatamnya. Membaca. Ya. Dan ini tentu besar sekali pahalanya. Ya, di antaranya Nabi SAW menjadikan orang yang suka membaca Al-Quran akan menjadi penolong buat pembacanya di hari kiamat. Ya, diberikan syafaat. Sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Selalu baca Al-Quran. Karena dia akan menjadi atau datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Syafaat ini penting ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita mau berbesar supaya mudah difahami. Masalah ini kalau seandainya ibu ditimbang amalnya hari kiamat, anggaplah misal, mudah-mudahan tidak ada di sini, tapi kalau ada orang misalnya amal solehnya 1000, dosanya misalnya 1001, contoh, maka dia harus masuk neraka bersihin dulu 1 dosanya tadi. Dan kita tidak tahu berapa hari disiksa. Syafaat itu fungsinya untuk membersihkan sebagian dosa sehingga lebih sedikit dari pahalanya nanti. Jadi 1001 kalau Allah jadikan ada penolong, ada yang memberikan syafaat, mungkin keluarganya, mungkin di sini antaranya Al-Quran memberikan syafaat, misal dimaafkan 100 dosanya, maka otomatis dosanya akan lebih sedikit daripada amal solehnya dan membuat dia masuk ke dalam surga. Dan itu luar biasa. Allah mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nari fa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang pada hari kiamat berhasil diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia sudah beruntung. Karena ini keselamatan yang luar biasa gitu. Yang kedua mentadabburi. Tadabbur artinya merenungi maknanya. Memahami sebab turunnya, baca tafsirnya gitu ya. Itu tadabbur namanya. Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 24. Surah nomor 47 ayat 24, surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Ya. Yang dimaksud dengan tadabbur, ibu-ibu sekalian, adalah memahami teksnya, ya, terjemahan dari ayat tadi. Kalau kita karena bukan orang Arab, kita butuh terjemahannya. Kemudian kita merenungi maknanya, kita mempelajari hukum-hukumnya, sebab turunnya, ya itu dipelajari. Nah kalau ini metodenya tidak harus berurut. Kita bisa memilih surah yang paling tanda kutip menggelitik buat kita. Contoh ibu-ibu mau pelajari tentang wanita, ada surah An-Nisa, ada disebutkan juga namanya Maryam, surah Maryam. Tentang keluarga ada Al-Imran, keluarganya Imran, Imran ayahnya Maryam alaihimussalatu wassalam. Mau belajar tentang nabi-nabi, ada surah Hud, Yunus, Yusuf, ya, Ibrahim, kan itu ada Muhammad alaihissalam, ada surah-surah. Ada kemudian kalau mau nama-nama hewan ada Al-Fil, gajah, ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah. Kenapa Allah namakan? Nanti kita akan mendapatkan ilmu dari situ. Yang ketiga menghafalnya. Menghafal juga sama, metodenya mirip dengan tadabbur. Ibu nggak harus berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sehingga 114 surah. Itu bisa, tapi bisa dengan metode yang lain. Ibu cari surah yang paling ibu suka. Mengkritik bagi ibu, surah Maryam, saya ingin tahu nih kenapa ada nama Maryam disebutkan misalnya. Mulai dari surah Maryam aja, hafal di situ. Kemudian diulang-ulangi dalam sholat. Diulang-ulangi dalam sholat. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat taubat. Diulang-ulangi, gitu kan. Dibaca hafalan kita. Sehingga nanti hafalan itu akan berbekas dengan sendirinya. Yang terakhir, yang keempat, mengamalkan isinya. Jadi kita mengamalkan isi-isi Al-Quran. Perintah-perintah yang ada di dalamnya, larangan-larangannya. Karena memang ini adalah sebuah kewajiban. Makanya Aisyah waktu ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW dalam bermuamalah. Kata Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Jadi Nabi terapkan Al-Quran dalam kehidupannya.